Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya sedang berada di atas Honda CBR 600 RR, motor super sport yang baru aja dihadirkan oleh Astra Honda Motor sekarang ini tahun 2021. Dan yang menariknya adalah sama seperti beberapa varian lain ya, seperti kayak 150R dan juga 250R, R dan Triple R. Honda CBR 600 RR ini menghadirkan warna yang boleh dibilang sama, yaitu warna tricolor RWB. Orang banyak yang bilang bahwa CBR 600 RR ini hadir dengan mesin yang sama aja. Tapi apa benar begitu? Ternyata nggak begitu pada dasarnya. Kita akan lihat nanti di video seperti apa perubahan-perubahan yang dihadirkan oleh Honda di motor super sport ini, teman-teman sekalian, di Honda CBR 600 RR. Salah satu yang bisa teman-teman sekalian lihat adalah pada saat kita tuck ini, dia jauh lebih dalam masuk. Dan itu merupakan salah satu update ngedesain dari bodywork yang dihadirkan di Honda CBR 600 RR. Nanti kita akan bicarakan juga secara khusus. Pada dasarnya motor ini lebih canggih, lebih powerful, lebih memiliki downforce-nya, dan lebih kekinian banget. Buat teman-teman sekalian yang pengen tahu lebih dalam mengenai Honda CBR 600 RR yang dibanderol sekitar setengah miliar rupiahan ini, bisa lihat di video berikutnya. Yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi ini tuh adalah Honda CBR 600 RR yang baru yang dirilis oleh Honda secara global tuh sebenarnya mulai dari 2020 kemarin. Dan kita bisa lihat di sini memang boleh dibilang bodywork dulu ya, kita mesti cek ya. Dari full body kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi pada dasarnya untuk bagian belakang tuh hampir tidak berbeda, walaupun ada perbedaan-perbedaan minor gitu ya. Kehadiran jok ya, spirit seat dengan muffler undertail itu boleh bilang stylenya sama bila dibandingkan dengan yang lalu. Namun kalau kita hadir ke bagian depan, kita bisa lihat bahwa bodyworknya itu benar-benar sangat-sangat berubah dari Honda CBR 600 RR ini. Nah, kita bisa lihat di sini, itu serem banget teman-teman sekalian ya. Serem banget. Untuk bagian headlampnya dia agak sedikit ngumpet ke dalam. Di tengah-tengah itu dia dipisahkan oleh sebuah ram air yang jalurnya lurus masuk ke dalam filter box udara gitu ya. Nah, saya akan coba nyalakan seperti apa nyala lampunya. Nah, teman-teman sekalian, jadi warnanya seperti ini. Kita bisa lihat lagi. Jadi lampu winker atau lampu sennya itu sudah berubah menjadi lampu LED. Terus di lampunya sendiri kita bisa lihat di dalamnya itu, untuk lampu dekat itu dia menggunakan proyektor ya, menggunakan LED proyektor, dan lampu jauhnya yang ada di cluster bagian tengah itu juga menggunakan LED proyektor gitu loh teman-teman sekalian. Dan ini tuh kelihatannya kecil banget tapi terangnya luar biasa sih pada dasarnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian mengenai lampu yang baru. Sementara kita bisa lihat lagi itu secara umum desain bagian front cowl itu merupakan desain paling pesek ya, paling pesek bila dibandingkan dengan CBR yang lain yang dirilis oleh AHM. 1000 RR, Triple R ya agak sedikit lancip juga, 150 maupun 250 juga sangat sangat tajam gitu ya. Namun ini tuh kalau dilihat dari samping, teman-teman sekalian ya, agak sedikit tumpul ya. Nah, agak sedikit tumpul gitu teman-teman sekalian. Namun dia lebar ke atas. Namun saya percaya ini tuh hadir kayak hitungan aerodinamika juga benar-benar bagus. Itu yang saya bingung, ini kenapa dibolongin gitu ya. Dan ini pasti ada alasan aerodinamika tertentu gitu ya. Kita bisa lihat juga windscreen atau windshield-nya itu boleh dibilang agak sedikit ngebubble di bagian atas. Ini juga pasti dihitung seperti apa friksi aerodinamisnya kayak apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian untuk bagian depannya. Nah, yang benar-benar baru hadir di Honda CBR 600 RR itu adalah aerodynamic winglet, aerodynamic wing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya akan coba samakan teman-teman sekalian, liatin. Jadi wing bagian atas itu menyatu dengan panel bodi bagian atas.
Ini asli, tidak ada sambungannya, jadi ini benar-benar nyambung asli, nempel plastik ABS-nya. Sementara yang bagian bawah itu dikasih kayak tambelan gini, tambelan begini di bagian bawah warna hitam. Ini tuh nempel di panel yang bagian dalam, jadi ini rada ngumpet ke dalam gitu loh. Kalau kita lihat lagi detailnya itu benar-benar kebalikan dari seperti apa sayap pesawat gitu ya, dan itu memang secara umum memang memiliki alasan seperti itu. Kenapa? Kalau di pesawat itu biasa menghadirkan lift force. Nah, kalau untuk motor-motor gitu ya, ini tuh sama seperti winglet yang hadir di CBR 1000 RRR atau Triple R, dan juga beberapa Grand Prix, motor-motor Grand Prix, di mana winglet ini tuh hadir untuk membuat atau menciptakan sebuah gaya tekan ke bawah atau yang biasa kita sebut dengan downforce. Nah, jadi seperti itu downforce-nya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau misalkan angin masuk ke sini dan itu tuh akan berusaha menekan ini. Dan kenapa, pertanyaannya ya, kenapa winglet dari Honda CBR 600 RR itu tidak dibuat sebesar atau sebanyak yang digunakan oleh Triple R? Nah, jawaban dari Honda Jepang pada saat perilisan motor ini di Jepang adalah karena secara umum speed dari Honda CBR 600 RR ini tidak sebesar dari Honda CBR Triple R, sehingga secara umum mereka tidak membuat aerodinamik yang terlalu besar. Kalau dia terlalu besar, maka downforce-nya akan terlalu besar, sehingga pada dasarnya nanti akan menghambat top speed dari CBR 600 RR ini sendiri. Jadi ukurannya yang mungil seperti ini itu sudah artinya sudah dihitung sedemikian sehingga dia agar downforce-nya itu pas saja ya, pas dengan apa yang dibutuhkan. Nah, saya mau sedikit detail lagi. Jadi ini bukan hanya sekedar winglet atau wing seperti sayap pesawat terbang yang dibalik. Namun teman-teman bisa lihat di sini samping tuh ada kayak detail, ini namanya wingtip ya. Wingtip bukan ngintip ya, wingtip. Nah, wingtip ini ada gunanya nih, walaupun ini cuma segini doang gitu lah. Dan ini tuh untuk mencegah terjadinya turbulensi atau gaya roll ke samping gitu ya. Dan gaya roll ke samping inilah yang sangat tidak diinginkan ketika downforce itu dibutuhkan. Kalau teman-teman sekalian sering lihat sayap pesawat terbang, itu juga sering ada hadir wingtip seperti ini di ujung sayap kiri dan kanannya. Dan ini fungsinya sama banget seperti yang hadir di CBR 600 RR, yaitu wingtipnya untuk meminimalisasi terjadinya apa tadi? Turbulensi udara, terutama yang hadir pada saat dia menikung ke kiri atau ke kanan. Oleh sebab itu, wingtip ini hadir baik di kiri maupun di sebelah kanan dari winglet. Nah, kita sekarang beralih ke bagian tangki bahan bakar. Terlihat seperti kayak yang nggak ada beda dengan CBR 600 RR yang sebelumnya. Namun, ini tuh signifikan banget berubah bila dibandingkan dengan CBR 600 RR yang sebelumnya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh turun sekitar 10 mm lebih rendah. Ya, pertanyaannya kenapa dia harus turun 10 mm lebih rendah untuk bagian ini? Karena Honda meriset bahwa ini tuh sangat dibutuhkan oleh pembalap pada saat tuck-in. Jadi pada saat tuck-in dengan turunnya bagian sini sekitar 1 cm itu akan membuat posisi helm itu sangat aerodinamis dengan sambungan udara yang hadir atau lepas dari windshield. Jadi dari windshield ngepas ke helm ke belakang, sehingga akan menghasilkan jalur udara yang benar-benar streamline banget gitu kalau dicek di misalkan di wind tunnel. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat lagi. Sekarang kita akan lihat di bagian handlebar, sama seperti CBR 600 RR sebelumnya, dia sudah mengaplikasikan model under yoke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Showa ya. Kita bisa lihat di sini di kedua forknya itu sama-sama menghadirkan settingan tension dan compression. Nah, dua-duanya baik kanan maupun kiri. Ini mengartikan bahwa suspensinya boleh dibilang sama-sama antara kanan dan kiri memiliki fungsi yang sama. Tidak seperti motor-motor yang lain, suspensi Showa yang lain di mana kanan dan kiri berbeda. Nah, itu salah satunya yang bisa teman-teman bisa lihat dari sini.
Kita bisa lihat juga HISS. Ini adalah pada dasarnya adalah model immobilizer yang dikembangkan oleh Honda. Kita bisa lihat lagi di sini. Sekarang, pada saat dinyalain, ini benar-benar TFT LCD-nya mantep teman-teman sekalian. Udah kayak ponsel gitu ya. Dan sini menghadirkan kayak banyak banget informasi. Red line di 15.000 RPM. Kita bisa lihat di sini ada lap time juga ada, dan di sini tuh ada kayak settingan-settingan dari dari mesin. Ini mode powernya berapa, mode traction controlnya berapa, mode dari anti wheelie-nya berapa, engine brake-nya seperti apa. Nah, ini tuh bisa diselect kayak gini teman-teman sekalian di sebelah sini nih. Tuh user 1, user 2. Misalnya kita lihat sini ya. Nah, ini boleh dibilang lebih canggih bila dibandingkan dengan varian CBR 150R sebelumnya. Kenapa ini bisa kayak begini terjadi? Nah, inilah yang membedakan dengan CBR 600RR, CBR 600RR yang sebelumnya. Dimana untuk CBR 600RR model year yang baru ini, yang baru dihadirkan oleh Astra Honda Motor dengan harga sekitar setengah miliar rupiah, itu dia menghadirkan kayak intelligentsia measurement, inertial measurement unit, inertial measurement unit atau IMU di bagian dalam. Nah, IMU ini bersifat 6 aksis, kanan, depan, belakang, jadi 6 sumbu, sehingga dia menghasilkan beberapa parameter ukuran yang bisa di-fit untuk dia bisa mengadjust atau bisa menyeting beberapa settingan yang boleh bilang terbaik untuk motor ini. Powernya berapa, traction controlnya berapa, terus habis itu anti wheelie-nya berapa, engine brake-nya berapa, engine brake setting, terus habis itu anti wheelie-nya berapa, settingannya levelnya, lalu traction controlnya berapa, dan mode powernya berapa, dan bisa dipilih-pilih. User 2 powernya 3, user 3 mode 1, dan lain-lain. Teman-teman sekalian bisa lihat kayak gitu ya. Nah, ini menarik. Lap time-nya saya pencet di depan, dia langsung bergerak. Dan boleh dibilang ini lebih sophisticated, lebih canggih bila dibandingkan dengan versi Honda CBR 600RR yang sebelumnya. Oh iya, satu lagi yang ketinggalan. Ternyata windshield-nya pada dasarnya itu dinaikkan sudutnya dari awalnya CBR 600RR yang lalu itu 35 derajat, ini sekarang naik jadi 38 derajat. Dan ini juga hitungannya tetap aerodinamika, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bicara mengenai mesin gitu ya, teman-teman sekalian. Mesin Honda CBR 600RR yang baru gitu ya, pada dasarnya secara kubikasi kayak yang nggak berubah banyak bila dibandingkan dengan CBR 600RR yang sebelumnya, teman-teman sekalian. Di situ orang banyak berpikir bahwa kayaknya nggak ada yang berubah dengan CBR 600. Namun ternyata dia jeroannya berubah, teman-teman sekalian. Ya, jeroannya berubah. Hasilnya adalah dia raving atau RPM-nya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan CBR 600RR sebelumnya. Kita bisa lihat power maksimum di CBR 600RR sebelumnya itu hadir di 12.000 RPM. Sementara di yang ini nih, CBR 600RR yang ini ya, teman-teman sekalian, itu hadir di 14.000 RPM. Jadi lebih tinggi. Jadi Honda itu berusaha membuat power ini, motor ini jauh bisa lebih berkitir lebih tinggi. Dan pasti itu materialnya nggak sembarangan gitu loh, teman-teman. Redline pada new CBR 600RR ini juga hadir di 15.000 RPM seperti yang teman-teman bisa lihat tadi di bagian dashboardnya gitu ya. Potensinya tetap bisa ditingkatkan ya, tadi 15.000 menjadi 16.000 RPM kalau teman-teman sekalian bisa memberikan ke ECU balap khusus yang dibuat oleh HRC di CBR 600RR ini ya. Nah, power maksimum dari CBR 600RR model year 2021 ini melonjak jadi 121 PS. Tentu saja nggak sembarangan nih teman-teman sekalian. Ternyata Honda tuh menggunakan banyak banget resep, kayak misalkan ada settingan-settingan yang lain di bagian poros engkol, lalu di pegas dari valve-nya juga berubah. Di internal kita nggak bisa ngelihat di sini ya. Jadi di port masuknya itu di porting, jadi ada sedikit detail portingan. Jadi volume pada saat angin atau udara masuk ke bagian ruang bakar itu jauh lebih besar, 2,2% bila dibandingkan dengan CBR 600RR yang sebelumnya gitu loh. Terus timing pengapian juga berubah, teman-teman sekalian. Timing pengapian dari CBR 600RR ini diubah. Jadi timing penutupan klep masuk lebih telat
5 derajat bila dibandingkan dengan CBR 600 RR yang sebelumnya. Sementara klep pembukaan itu dimajuin 5 derajat juga. Ini meningkatkan efisiensi pemasukan campuran udara dan bahan bakar serta efisiensi pembuangan gas bakaran yang lebih tinggi, sehingga outputnya teman-teman bisa lihat itu hadir lebih tinggi. Lalu kalau kita bisa lihat, ini nggak ada ya, di dalam itu throttle bodinya juga berubah. Throttle bodinya ditingkatkan dari awalnya 40 ya, 40 mm, diameternya menjadi 44 mm. Throttle body adalah sebuah alat ya, jalur untuk memasukkan udara ke ruang bakar dari filter udara ya, dari filter box bahan bakar. Nah, kalau volumenya lebih besar, maka secara umum udara yang masuk ke CBR 600 RR ini jauh lebih banyak, sehingga dia akan menghasilkan power yang lebih tinggi. Jadi itu benar-benar sangat masuk di akal teman-teman sekalian, sehingga powernya kita bisa lihat itu meningkat drastis ya. Tadi menjadi berapa, 120 ya, 121 PS ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Banyak banget sih, kayak misalkan water jacketnya juga berubah. Dan boleh dibilang jika kita membandingkan torsi, grafik, dan power, itu boleh dibilang memang baik torsi maupun power dari Honda CBR 600 RR ini boleh dibilang sangat meningkat drastis bila dibandingkan dengan motor versi sebelumnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga untuk untuk pemindahan giginya dia udah pakai quick shifter juga ya. Dia sudah pakai quick shifter untuk yang versi yang tertinggi gitu teman-teman sekalian. Kalau ini kayaknya belum nih ya, jadi belum dipasangin quick shifternya. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian beli yang versi tinggi itu ada dapat yang namanya quick shifter. Kita bisa lihat ke depan untuk yang CBR 600 RR ini dia masih menggunakan kaliper depan dual disc, kanan dan kiri itu menggunakan Tokicho gitu, dengan suspensi upside down. Bagian belakang suspensinya lagi kita bisa lihat lagi itu menggunakan suspensi gas, nggak gitu kelihatan di sini, kayaknya tetap menggunakan Showa. Dan ini benar-benar rapet teman-teman sekalian ya, rapet banget untuk bagian sininya. Dan swing armnya nih keren juga sih menurut saya sih. Dia sudah menggunakan mengaplikasikan swing arm aluminium yang cukup tebal ya, kalau menurut saya sih cukup tebal. Masih over brace, jadi brace-nya di bagian atas dari swing arm kita bisa lihat. Dan ini yang menarik dan yang memang bikin beda CBR 600 RR bila dibandingkan dengan yang lain, yaitu knalpot undertail. Udah jarang banget nih motor-motor di kelas super sport menghadirkan knalpot seperti ini. Kita bisa lihat juga lampu sennya menggunakan model LED ya, sama ya dengan yang dipakai oleh CBR 150R ya, modelnya sama sih. Kita bisa lihat juga. Nah, untuk swing arm sebelah kanan dia overbrace juga dengan kaliper belakang rem cakram satu piston dari Nissin gitu loh teman-teman sekalian. Yes, jadi itu teman-teman sekalian pada dasarnya versi red, white, blue tricolor dari Honda CBR 600 RR model year 2002. Nah, kalian udah lihat kan, ternyata nggak hanya ganti baju pada dasarnya, nggak hanya ganti baju dari Honda CBR 600 RR ini. Boleh dibilang ada banyak keterbaruan nih dari Honda di motor sport ini. Dia powernya lebih tinggi udah pasti, raving dari RPM-nya lebih tinggi, dan memiliki kayak aerodynamic downforce ya, aerodynamic winglet yang menghasilkan downforce. Ini mengikuti dari mengikuti dari bagaimana zaman saat ini menghadirkan di motor-motor balap, dimana kalau kita bisa lihat baik di motor-motor superbike maupun motor-motor Grand Prix itu sudah menghadirkan yang namanya aerodynamic winglet. Engine-nya walaupun secara piston boleh dibilang sama, namun kalau kita bisa lihat di port inlet juga berubah. Terus habis itu ada sedikit porting di bagian port inlet. Terus habis itu yang pasti adalah kecanggihannya hadir Inertial Measurement Unit atau IMU, dimana dengan menghadirkan IMU ini di Honda CBR 600 RR ini dia bisa menghadirkan beberapa setup yang nggak ada di CBR 600 RR sebelumnya, yaitu kayak misalkan kita bisa men-setting variabel dari engine brake, terus habis itu power, anti wheelie, dan apa lagi tadi ya, lupa lagi, saya cuma bisa lihat lagi. Oh, satu lagi, traction control, pasti ya.
Nah, itu aja. Kita udah lihat dari depan sampai belakang, mulai dari bodywork dan juga kecanggihannya. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian yang pengen tahu apa keterbaruan yang hadir di Honda CBR 600 RR model year 2021 yang juga menghadirkan warna khas klasik Honda Racing, yaitu tricolor red, white, blue atau RWB. Itu aja, sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.